Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa-masa yang seperti ini, ibu mengingatkan kepada anak-anak semuanya dalam melakukan aktivitas dimanapun berada untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar imun yang ada di dalam tubuh kita tetap dalam keadaan yang stabil dan baik. Baik, pada pembelajaran yang kemarin kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Nah, pada pembelajaran kali ini ibu akan membahas mengenai perkembangbiakan pada hewan secara generatif dan vegetatif. Nah, baiklah anak-anak, nanti ibu akan sampaikan melalui slide-slide video PowerPoint. Mohon untuk disimak, mohon untuk diperhatikan agar anak-anak semuanya dapat memahami apa yang ibu sampaikan di situ. Oke, silahkan menyaksikan apa yang ada di dalam video. Baiklah anak-anak, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada hewan. Berkembang biak adalah proses terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Tujuan perkembangbiakan adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Nah, perkembangbiakan pada hewan dapat dibedakan menjadi yang pertama, perkembangbiakan generatif, kemudian yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau ovum, atau dapat dikatakan melakukan proses seksual atau kawin. Nah, dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu bertelur atau ovipar, kemudian yang kedua melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga bertelur melahirkan, ovovivipar. Yang pertama yaitu bertelur atau ovipar. Ciri-ciri hewan ovipar adalah tidak menyusui anaknya, tidak memiliki daun telinga, rahim dan kelenjar susu, serta tidak melewati masa mengandung. Nah, ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah bangsa burung, ikan, reptilia, dan amfibi. Cara pembuahan terhadap telur yaitu secara internal dan eksternal. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu pembuahan internal. Adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina, yaitu pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di dalam tubuh hewan. Contohnya burung dan serangga. Beberapa contoh lainnya ada ayam, kemudian ada burung, penyu, dan angsa. Selanjutnya, pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di luar tubuh hewan. Contohnya ikan dan amfibi. Contohnya amfibi di sini adalah kata. Selanjutnya yang kedua, vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, dan biasanya jenis hewan mamalia atau yang menyusui anaknya. Nah, ciri-ciri hewan vivipar adalah mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu, dan melewati masa mengandung. Nih ada contohnya. Yang pertama, kambing, kemudian sapi. Apa ini? Ya, kelinci dan kucing.
Selanjutnya, bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Nah, ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui, telur berkembang biak di dalam tubuh sang induk, janin mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur, telur menetas di dalam tubuh, dan hewan berdarah dingin. Nah, ini adalah contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ada ikan hiu, kemudian ada kadal, ada beberapa jenis ular, dan ikan pari. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan adalah perkembangbiakan tanpa melalui pembuahan ovum oleh sperma, atau dapat dikatakan juga dengan tidak melalui proses kawin. Nah, ini contohnya yang pertama, pembentukan tunas. Pembentukan tunas ini dialami oleh hewan yaitu hidra. Itu adalah contoh gambar hidra. Yang kemudian fragmentasi. Fragmentasi dialami oleh hewan Plarania atau cacing pipih. Selanjutnya membelah diri dialami oleh amoeba, dan partenogenesis dialami oleh komodo. Sekian, sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak Ibu semuanya. Sekian, terima kasih. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh anak-anak semuanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.